Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfil Hakim SPT, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran di SMKN 2 Kota Tangerang pada hari Selasa 5 Desember 2023. Dengan nomor peserta 201501620919. Berikut video pembelajaran dengan materi penanganan dan pengelolaan pasca panen telur dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Coba Pak Lutfi minta semangatnya terlebih dahulu nih. Ya, biasanya di sini kalau memotivasi itu apa semangatnya? Tepuk semangat. Ya, Pak. Apa tepuk SMK? Tepuk semangat. Oh, tepuk semangat. Oke, coba Kaldi dipraktekkan Kaldi. Tepuk semangatnya Kaldi. Silakan Kaldi. Enggak apa-apa, silakan. Biar semangat Kaldi. Gimana Pak? Tepuk semangat itu. Tepuk semangat. SMK? Terima kasih. Oke, ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas ya? Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya silakan diperiksa terlebih dahulu apakah ada sampah. Nah, tidak, udah bersih. Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Berangkat semua ya? Alhamdulillah ya, jadi berangkat semua. Oke. Supaya kita lebih mencintai negara kita apa nih? Indonesia. Oleh karena itu kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia. Nah, siapa nih yang maju ke depan biasanya? Ayo Kak, di sini, Pak. Nah, silakan Kak. Kita berdiri ya, berdiri biar lebih semangat. Kita berdiri. Berdiri ya. Indonesia karena airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, mudah-mudahan dengan tadi ya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semakin mencintai negara kita, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, supaya betul. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penanganan dan pengelolaan pasca panen, ya, terutama telur, ya. Nah, oleh karena itu, coba ada yang tahu nggak nomor 1 jawabannya? Bagaimana cara menguji telur? Kualitas telur, katakan. Aldi. Apa? Ya. Ini pakai blood spot. Blood spot. Pakai blood spot. Berarti dilihat ininya ya. Oke, ada lagi. Ayo. Kebersihan. Kebersihan. Terus kehalusan. Kehalusan. Strukturnya. Ada lagi nggak? Kualitas, untuk menguji kualitas telur. Bobot telur, oke. Warna telur. Nah, warna telur kalau misalkan ayam petelur itu atau ini biasanya warnanya seperti apa? Coklat. Nah, seperti. Nah, nanti ada ya. Oke, udah ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, pemateri kedua adalah bagaimana pendapat Anda tentang adanya telur palsu? Kalau Anda itu sebagai peternak mengetahui adanya telur palsu, itu seperti apa pendapat kalian? Daerah, katakan. Apa? Hah? Nggak tahu. Pendapatnya apa? Pak, saya nggak setuju karena Pak itu merugikan peternak. Apa kok? Itu nggak setuju kan? Kita karena bisa merugikan kita peternak juga. Terus jadinya pengeluaran untuk masyarakat juga jadi sedikit ya, karena adanya. Dan sebagai konsumen itu merasa apa? Tertipu. Contoh misalkan yang biasanya sering dipalsukan itu telur apa? Telur ayam apa? Ayam kampung ya. Biasanya telur ayam kampung itu yang biasanya dipalsukan. Kenapa itu? Putih. Terus harga jualnya mahal ya. Cuma kapasitas dalam produksi telur ayam kampung itu rendah. Kalau nggak salah per tahun itu kurang dari 200 butir lah. Ya. Kurang dari, malah ada yang 150 ya. Nah, kalau Arab petelur kan bisa sampai 250 lah. Ya, tapi tidak lebih dari 365 ya. Kalau ada ayam bertelur 365 per tahun. Masuk akal tidak? Karena apa? Karena 1 tahun kita berapa hari? 65 hari. 65 kan? Padahal berarti ayam itu harus bertelur setiap hari kalau misalkan 365 per tahun ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami bahwa telur palsu itu merugikan baik dari konsumen maupun dari peternak, karena nanti kualitasnya beda atau yang dibahas. Nah, oke. Nah, ini materi yang akan dipelajari untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah karakteristik telur, yang kedua faktor yang mempengaruhi kualitas telur, yang ketiga penilaian kualitas telur dan penanganan telur pasca panen. Dan ini insya Allah nanti akan ada prakteknya.
Oke, sebelum kita lanjut, kita saksikan video motivasi supaya kalian yang sudah ada di peternakan ini ya lebih semangat lagi ya. Walaupun mungkin kelas 2 harusnya sih tidak ada yang down lagi ya. Oke, silakan diperhatikan. Ada suaranya ya? Suaranya kurang. Silakan. Ya, jadi jangan gampang menyerah. Kalian yang sudah di step ini di kelas berapa? 11 kan? 11, tinggal satu langkah lagi untuk bisa keluar ya dari SMK ini ya dengan hasil yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kalian sudah sampai di tahap ini, waduh Pak, ini kayaknya saya salah jurusan misal. Saya sepertinya bukan passion saya di sini ya. Itu hilangkan ya, hilangkan supaya memang kalian termotivasi untuk bisa menyelesaikan yang step yang tinggal selangkah lagi itu ya. Semangat ya, semangat. Nah, oke. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk tahapan ini ya. Oke, silakan Kak Vicky, nomor 1 coba dibaca. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari analitik mampu 1. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan standar kualitas telur melalui problem based learning. Oke, Kak Sta. Ya, Pak, Kedua, menjelaskan tentang fakta-fakta yang mempengaruhi kualitas telur melalui kegiatan diskusi. 3. Pengalaman Nggak kelihatan? Mempraktekkan. yang uji ya? Ya. Mempraktekkan uji kualitas telur, uji berat, diameter, tinggi, grading. Jadi terakhir. Ya, 4. Telur pasca
Nah, ya, jadi tujuannya pembelajaran kali ini adalah yang tadi ya disebutkan dari poin 1 sampai poin 4. Nah, itu nanti apa? Ya, manfaat yang didapat untuk di kehidupan nyata apa? Ada yang tahu nggak? Dalam mempelajari ini nanti manfaatnya seperti apa? Kira-kira lah manfaatnya seperti apa? Ya, katakan. Ayo, Pak Syahra. Manfaatnya? Nggak, belum tahu. Kakak? Belum. Manfaatnya? Oh Pak, berarti kalau pembelajaran selesai, saya bisa tahu telur yang bagus seperti apa, yang tidak seperti apa, ya. Seperti itu tadi ya. Oke, ya. Lanjut. Nah, ayo. Telur. Nah, ini telur itu. Udah pada lihat semua kan telur ya? Siapa yang gak suka telur di sini nih? Andi gak suka? Oh, suka. Kan memang ada yang bukan gak suka telur itu bukannya mungkin gak mau makan, tetapi kadang ada yang alergi telur ya. Atau kadang misalkan gatel bikin betul, atau kadang-kadang kebanyakan biasanya apa? Apa yo? Bisulan ya misalkan. Ya, kalau tapi sebenarnya telur itu baguskannya apa? Itu proteinnya banyak ya, tinggi proteinnya. Dan biasanya para binaragawan itu biasanya makannya telur, bisa 10 telur, 10 dimakan itu. Nah, biasanya seperti itu. Oke ya, ini telur ya. Telur adalah sel telur yang dihasilkan oleh betina, terutama unggas yang mengandung zat makanan yang cukup lengkap untuk perkembangan embrio. Nah, jadi awal mulanya ya memang prosesnya adalah untuk berkembang biak ya. Tetapi karena manusia memang butuh akan telur, akhirnya memang dibuatlah misalkan ada yang namanya ayam petelur ya, ayam kampung dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau ayam petelur itu kenapa dipilih? Karena memang dia memproduksi telurnya itu banyak ya, tinggi dalam 1 tahun. Tapi kalau ayam kampung itu biasanya kurang dari 150 per butir per tahun ya. Makanya kalau ayam kampung nggak bisa, karena tadi ya yang disebutkan sama siapa itu Arsta ya, itu harganya lumayan mahal. Tapi sekarang telur mulai mahal loh ya. Karena 1 kilonya itu ada yang 30, ada 32, ya. Telur udah boleh mahal, makanya prospek sekali ya dalam nanti kalian mempelajari tentang peternakan, ya. Seperti itu ya, itu telur ya. Nah, ini bagian-bagian telur. Itu, nah ini telur ya, cangkang, kuning telur, ya, ruang udara.
putih telur dan membran sangat kuning. Dan kalau pulang kampung kan misalkan lewat di Brebes, oh pada berjejer tuh. Ya, itu salah satu penanganan atau pengolahan pasca panen, dijadikan apa? Telur asin. Keuntungannya apa? Satu itu. Yang kedua, dijadikan telur asin itu keuntungannya apa? Jadi dapat duit, oke. Bisa. Kedua, awet, tahan lama. Betul nggak? Betul. Jadi ya dapat duit karena nilainya bertambah. Yang tadinya misalkan harganya cuma 1.500 di tingkat peternak, kalau dijadikan telur asin bisa harga 3.000, 5.000. Bahkan kalau di Brebes bukannya lebih murah loh ya, tapi mahal. Telur asin malah mahal karena memang komoditas unggulannya di situ karena lebih mahal. Makanya bisa-bisanya itu dijadikan hadiah kalau ada pulang kampung dan sebagainya. Ya, itu salah satu. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kualitas telur. Ya, yang pertama penyakit. Ya, iyalah kalau tadi ayamnya misalkan penyakitan, ya telurnya pasti akan berpengaruh ya, kualitasnya rendah. Yang kedua, suhu lingkungan induk. Ya, makanya nanti pada saat proses produksi atau proses pemeliharaan ayam petelur ya diperhatikan ya tentang suhu dan lain sebagainya. Kedua yang ketiga pakan ya. Contoh nih, kalau misalkan pakannya nutrisinya tinggi, kandungannya tinggi, otomatis akan berpengaruh pada telur yang dihasilkan. Tetapi kalau coba misalkan ya kayak kalian semua ya, misalkan nih Vicky nih, dia makan tempe tahu tiap hari misal. Nah, ini fenomena yang Pak Livi tadi bilang bahwa adanya telur palsu. Oke, silakan kita perhatikan videonya, ada dua video ya. Sementara itu Kabupaten Kolaka dibuat resah dengan sampah telur palsu yang diperoleh warga di pedagang. Berbeda pada telur ayam kampung. Tuh berapa tadi? Berapa persen? Kedengaran ya? 99% warga tidak membedakan. Nah, makanya nih kalau yang kalian peternakan masa nggak bisa bedain, nanti gimana ya? Dari video yang tadi, kira-kira kalian mau ngambil pembelajaran apa nih? Tentang apa tuh? Belajar apa? Jujur. Jujur apa? Hah? Pemalsuan telur. Oke, Kaldi. Iya nih. Apa Kaldi? Maksudnya video pembelajaran tadi. Bukan, apa yang ditangkap itu apa gitu, dari video tadi? Banyaknya telur palsu. Oke, ada lagi nggak? Apa? Kak? Banyaknya pedagang tidak jujur. Oke. Pedagang apa peternak nih? Rugi, konsumen rugi ya, tentu ya. Yang tadinya pengennya beli ayam kampung ternyata dikasih ayam Arab. LKPD-nya ini satu nih. Silakan ini ketuanya siapa nih? Cek. Oh, bagus. Nih ketua. Ini. Wah. Oke. Nih. Dah, 5 so. Ini buat bahan. Buat bahan.
buat bahan bacaan. Oke. Oke, silakan perhatikan dulu ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya nih. Terserah mau namanya siapa. Yang kedua, nama anggota kelompok. Nama anggota kelompok, silakan. Oke, nah, silakan dibaca petunjuknya dan kalian mengerjakan poin A terlebih dahulu. Poin A terlebih dahulu ya. Poin A berarti nomor 1, 2, 3. Ya, nanti poin B akan dilanjut dengan uji kualitas telur ya, nanti seperti itu. Oke, silakan dikerjakan bersama-sama. Diskusi dulu. Silakan. Izin ke kamar. Silakan. Nah, biasanya kalau ini kan ini udah pokoknya sampai 0 ya. Kalau udah 0 baru dimasukkan. Nanti tinggal berapa? Apakah 70 gram, apa 60 gram, apa 50 gram? Tulis di situ ya. Itu untuk mengukur berat. Ya, beratnya. Nah, untuk mengukur diameter kayak gini bukan? Iya. Bener kan di diameter gini? Ini apa ini? Tinggi, betul. Nah, berarti ini mengukur tingginya ya. Nanti mentok ini. Pokoknya sudah mentok, dilihat berapa. Oke? Oke. Nah, kalau diameter berarti diapain? Nah, ininya ya. Seperti ini. Oke, paham? Oke. Oke, perwakilan bahannya nggak berbahaya, tetap keselamatan utamakan ya. Siapa tahu ada pesan apa ya? Silakan. Berarti kalau beratnya 60 gimana?
permasalahan pembelian telur atau permasalahan kualitas telur yang ada di masyarakat maupun di peternakan. Sehingga kita sebagai pembeli atau orang awam itu mungkin dapat sedikit mengetahui cara membedakan mana yang asli, mana yang palsu dari kualitas, dari warna dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terakhir kita akan mengerjakan evaluasi. Evaluasi, silakan HP-nya dibuka. Akhir biar ketahuan skornya berapa. Berarti mana? Oke ya, besok ya. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah mengerjakan semua 15 sekolah. Oke, karena kita sudah selesai dan sudah sebulan kerja, kita tutup dengan doa. Doa silakan doa sebaik-baiknya supaya memang Doa nggak? Doa panjang atau pendek? doa panjang. Ayo boleh? Kita